Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa SMK Muhammadiyah Kajian Pekalongan. Ya, kita akan melanjutkan materi kita tentang laporan hasil observasi. Ya, masih di kelas 10 Bahasa Indonesia dengan saya Bu Reheni. Untuk pembelajaran yang sebelumnya masih ingat ya, bahwa kita mempelajari tentang mengidentifikasi teks laporan. Ya, kemudian menyimpulkannya. Jadi, untuk menyimpulkan teks laporan, kita terlebih dahulu menentukan gagasan utama dari masing-masing paragraf, kemudian menyusunnya. Nah, untuk saat ini kita akan belajar tentang struktur teks laporan hasil observasi. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, jadi setelah kalian mempelajari, diharapkan yang pertama mampu memahami struktur teks laporan hasil observasi, mampu menganalisis struktur teks laporan hasil observasi. Jadi intinya setiap teks memiliki struktur dan unsur pembangun teks. Demikian pula teks laporan hasil observasi yang juga memiliki teks strukturnya. Nah, untuk teks strukturnya di sini ada 4 ya anak-anak, dari pernyataan umum, deskripsi bagian, deskripsi manfaat atau perilaku, penutup atau simpulannya. Nah, untuk pernyataan umum ini merupakan isinya sebuah pembuka yang dibahas dalam teks tersebut. Kemudian untuk yang bagian kedua, untuk yang deskripsi bagian ini berisi ide pokok dari setiap paragraf atau secara linsingnya. Setelah deskripsi manfaat ini berisi tentang manfaat yang dilaporkan, biasanya untuk benda mati. Sementara itu untuk definisi benda hidup yang digunakan adalah definisi perilaku. Dan yang terakhir untuk struktur yang keempat, penutup atau simpulan yang merupakan rincian akhir dari teks laporan hasil observasi. Nah, untuk penutup simpulan ini bersifat opsional, artinya boleh ada, boleh tidak. Nah, sekarang sudah tahu kan ya untuk struktur teks laporan hasil observasi. Selanjutnya kita akan belajar untuk menganalisisnya. Bagaimana untuk menganalisis? Nah, ini contoh untuk analisis. Ada teks lidah buaya. Boleh contohkan di sini ada 3 paragraf ya, yang masing-masing paragraf ini memiliki strukturnya masing-masing ya. Nah, sedangkan untuk hasil analisisnya kalian bisa perhatikan paragraf 1 ini merupakan pernyataan umum, paragraf 2 merupakan deskripsi bagian, dan paragraf ketiga merupakan deskripsi manfaat. Jadi karena penutup sifatnya opsional, jadi penutup boleh ada boleh tidak di dalam teks struktur teks lidah buaya di sini tidak. Anak-anak, selamat belajar. Jika ada pertanyaan bisa hubungi WA Bu Rea. Terima kasih.